Di balik gemerlap kota Sydney dan Melbourne, di ladang-ladang luas negeri kanguru, ratusan pekerja asal Indonesia tengah mengejar mimpi, meninggalkan tanah air demi satu tujuan, memperbaiki nasib dan menggapai masa depan yang lebih baik. Australia, negeri kanguru dengan ekonomi kuat dan tingkat kesejahteraan tinggi. Namun, di balik gemerlap kota modernnya, Australia menghadapi masalah besar, kekurangan tenaga kerja. Ribuan posisi kosong di berbagai sektor menunggu diisi dan inilah peluang emas bagi tenaga kerja dari negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Generasi muda Australia tidak cukup banyak untuk menggantikan tenaga kerja yang pensiun karena tingkat kelahiran yang rendah, populasi yang menua, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan dampak pandemi membuat ribuan posisi kosong. Dari rumah sakit hingga perkebunan, dari restoran mewah hingga proyek konstruksi, semuanya butuh pekerja. Tapi tidak mudah untuk menjejakkan kaki di negeri ini. Setiap TKI harus melalui proses ketat, pendaftaran lewat agen resmi, visa kerja khusus, hingga tes kesehatan. Sebagian datang melalui program kerjasama antara negara seperti IA, CEPA, kesepakatan yang membuka ribuan peluang bagi pekerja terampil Indonesia. Bagi banyak orang, ini adalah perjalanan penuh harap dan juga kecemasan. Dan disinilah peluang besar terbuka bagi para TKI. Lalu bagaimana caranya untuk bekerja di sini? Berikut ini tahapannya, yaitu daftar melalui agen resmi atau situs pemerintah seperti Australian Government Jobs atau Skill Select. Lengkapi visa kerja, biasanya menggunakan Temporary Skill Shortage Visa atau subclass 482 atau Working Holiday Visa bagi yang usia 18 hingga 30 tahun. Penuhi syarat keterampilan dan juga bahasa Inggris karena beberapa sektor butuh sertifikat seperti IELTS atau pengalaman kerja khusus. Pemeriksaan kesehatan dan latar belakang. Australia sangat ketat dalam seleksi pekerja migran. Sektor-sektor ini menjadi prioritas utama kekurangan tenaga kerja di Australia, yaitu sektor pertanian dan perkebunan. Kerjanya memetik buah, memanen sayuran, dan juga bekerja ladang. Kemudian sektor kesehatan, seperti perawat, caregiver, dan tenaga medis. Lalu di sektor konstruksi seperti tukang bangunan, operator alat berat. Lalu di sektor industri perhotelan dan restoran sebagai koki, pelayan, dan pembersih. Kemudian di sektor teknologi dan keinsinyuran seperti programmer, teknisi jaringan, dan insinyur sipil. Ribuan posisi kosong dibuka setiap tahun dan pemerintah Australia bahkan memberikan intensif khusus untuk pekerja migran terampil. Kondisi kerja dan gaji. Inilah keseharian mereka. Di sektor pertanian, tangan-tangan terampil TKI memetik apel di Tasmania, memanen anggur di Victoria, hingga memetik stroberi di Queensland. Jam kerja panjang, antara 8 hingga 10 jam sehari, dilakoni dalam panas terik hingga suhu 40 derajat atau dingin menusuk di bawah 5 derajat. Di kota-kota besar, TKI juga bekerja di restoran, hotel, hingga rumah sakit. Gaji rata-rata mereka mencapai 3.000 hingga 5.000 dolar Australia per bulan. Angka yang cukup untuk menabung, meskipun biaya hidup di Australia jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Sebagian tinggal di asrama pekerja, berbagi kamar sempit, memasak bersama untuk menghemat pengeluaran. Namun di sela lelah, mereka tetap tersenyum karena di setiap jam lembur ada mimpi yang semakin dekat. Peraturan ketat.
Australia menerapkan standar keselamatan kerja yang tinggi, sehingga pekerja harus mematuhi aturan ketat termasuk penggunaan alat pelindung. Kehidupan sehari-hari. Sebagian besar TKI tinggal di asrama pekerja seperti kontrakan bersama atau akomodasi yang disediakan majikan. Biaya hidup relatif tinggi dibanding Indonesia. Sewa kamar bisa mencapai 150 hingga 250 dolar Australia per minggu, namun tertutupi oleh gaji yang besar. Banyak TKI memasak makanan sendiri untuk menghemat, dan sebagian membeli bahan pokok di toko Asia. Umumnya, para TKI menggunakan bus, kereta, atau mobil sewaan bersama teman kerja. Kehidupan sosial dan komunitas. Terdapat komunitas TKI solid, karena banyak TKI saling mendukung terutama di daerah pertanian seperti Queensland, Victoria, dan Tasmania. Di kota besar seperti Melbourne dan Sydney ada masjid dan komunitas Muslim Indonesia yang aktif. Beberapa TKI memanfaatkan waktu libur untuk kursus bahasa Inggris atau pelatihan keterampilan. Bekerja di luar ruangan bisa sangat melelahkan, terutama saat suhu mencapai 40 derajat di musim panas atau di bawah 5 derajat di musim dingin. Hal itu adalah tantangan yang harus dihadapi para TKI di Australia. Jarak yang jauh dan biaya tiket mahal membuat banyak TKI hanya bisa pulang setahun sekali atau 2 tahun sekali. Beberapa TKI yang bekerja melalui agen tidak resmi menghadapi masalah kontrak kerja, seperti gaji yang dipotong atau jam kerja yang berlebih. Tapi dengan gaji tinggi, banyak TKI bisa menabung untuk membuka usaha di Indonesia. Jika bekerja baik, ada kesempatan untuk memperpanjang kontrak, bahkan pindah ke sektor lain seperti konstruksi atau hospitality. Tenaga kerja terampil seperti perawat, koki, dan teknisi kadang mendapat tawaran jalur permanen residen setelah beberapa tahun bekerja. Saat ini diperkirakan lebih dari 25.000 TKI resmi bekerja di Australia, tersebar di sektor pertanian, perhotelan, dan konstruksi. Angka ini terus bertambah karena perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam skema Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Bahkan pemerintah Australia mentargetkan ribuan pekerja tambahan dari Indonesia untuk mengisi kekosongan di sektor pertanian dan kesehatan hingga tahun-tahun mendatang. Bagi TKI Indonesia yang siap bekerja keras, inilah saatnya mengambil peluang emas. Siapkan keterampilan, lengkapi dokumen resmi, dan mungkin Australia bisa menjadi lembaran baru hidup Anda di masa depan.